Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 17 Januari 2024. Bersama saya Muhammad Irhas Fakhruddin. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pemeriksaan massal warga Kubu di Ateh, Kabupaten Tanah Datar terserang ispa. Masyarakat dihimbau waspada angin kencang dan hujan lebat hingga 3 hari ke depan. Di informasi pertama, saudara, dampak abu vulkanik yang dikeluarkan Gunung Merapi berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah terdekat dengan Gunung Merapi. Antisipasi semakin menyebarnya penyakit ispa, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Tanah Datar menggelar pemeriksaan massal untuk warga terdampak di Jorong Kubu di Ateh, Nagari Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu desa yang terdekat dengan Gunung Merapi. Erupsi yang terjadi sejak sebulan terakhir tidak hanya berdampak pada pertanian, namun kesehatan warga pun ikut terganggu. Sebagian besar penyakit yang diderita oleh warga sejak terjadi erupsi adalah ispa atau infeksi saluran pernafasan akut. Hal ini disebabkan karena abu vulkanik yang berterbangan dan terhirup oleh pernafasan. Selain itu juga masih banyak warga yang abai untuk menggunakan masker. Dinas Kesehatan Tanah Datar menggelar pemeriksaan dan pengobatan massal bagi warga yang terdampak erupsi yang dilaksanakan oleh Puskesmas 10 Koto 2. Hasil diagnosa pun menemukan sebagian besar warga terkena ispa imbas abu vulkanik. Memang karena ada erupsi dari Gunung Merapi, jadi memang beberapa hari yang lalu ada kunjungan dari Bupati untuk melihat kondisi masyarakat. Kemudian kami diinstruksikan untuk memberikan pelayanan kesehatan di sini. Jadi memang kita melakukan kegiatan ini karena memang adanya erupsi Gunung Merapi, itu yang pasti. Nagari Panyalayan tepatnya di Desa Kubu di Ateh termasuk daerah terdekat dengan Gunung Merapi di samping nagari lainnya. Setiap terjadi erupsi, wilayah ini selalu diguyur hujan abu vulkanik. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Minangkabau Padang Pariaman mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang. Masyarakat diminta berhati-hati terutama yang tinggal di wilayah Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Payakumbuh, dan Pasaman Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir, kilat, dan angin kencang. Potensi tersebut diperkirakan dominan terjadi pada siang dan sore hari untuk sejumlah wilayah di Sumatera Barat, seperti di Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Payakumbuh, Padang, dan sekitarnya. Kasih Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau Padang Pariaman Yuda Nugraha mengatakan, terjadi peningkatan curah hujan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi dan perlu diwaspadai oleh masyarakat khususnya selama 3 hari ke depan, terutama pada daerah timur Bukit Barisan. Apalagi saat ini aktivitas erupsi Gunung Merapi masih terjadi dan dikhawatirkan hujan dengan intensitas lebat yang terjadi di kawasan puncak gunung dapat menyebabkan banjir lahar dingin sehingga penting diwaspadai oleh masyarakat. Bencana hidrometeorologi lainnya juga berisiko tinggi terjadi seperti banjir, banjir bandang, dan pohon tumbang. Tidak hanya itu, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan beraktivitas sebagai nelayan juga perlu mewaspadai angin kencang dengan kecepatan lebih dari 20 knot, bahkan berpotensi terjadi peningkatan gelombang. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Kondisi tebing yang labil dan jalan longsor menjadi ancaman tersendiri bagi pengendara dan warga yang melintas di jalan lintas Talamau menuju pusat kabupaten. Warga berharap perbaikan jalan tersebut segera diperbaiki karena menjadi akses utama masyarakat. Kerusakan jalan dan ancaman tebing longsor di jalan lintas Talamau menuju pusat kecamatan hingga kabupaten menjadi ancaman bagi pengendara yang melintas.
Kerusakan jalan juga memicu lamanya waktu tempuh menuju kabupaten. Tebing longsor terjadi di sekitar Rimbo Kejahatan dan Jalan Terban di sekitar Polongan 6, serta beberapa titik bekas jalan terban saat gempa tahun 2022 lalu, sehingga menyisihkan material di sekitar jalan. Jalan rusak itu merupakan penghubung antar kabupaten. Kondisi tanah yang labil membuat pengendara semakin khawatir. Sekna Nagari Sinuri Dasril mengaku beberapa warga mengeluh dan melaporkan peristiwa ke Nagari. Besar harapan perbaikan jalan atau antisipasi longsor segera dilakukan, karena ribuan jiwa melintas di lokasi tersebut termasuk angkutan barang dan orang. Kondisi jalan dari Talamau ke pusat kabupaten, kalau sekarang tepatnya kami dari Nagari Sinuri ke pusat kabupaten itu sekitar 20 km. Nah, mengenai jarak, mengenai kondisi jalan sekarang, mungkin kami perkirakan itu mungkin hanya separuhnya. Yang lebih parah itu terdapat di Nagari Kajai, itu kondisinya sudah lama. Jadi kita melihat belum ada proses-proses perbaikan, terutama pasca gempa setahun terakhir. Padahal jalan ini sangat vital bagi masyarakat. Sejak gempa, Pasaman Barat memiliki beberapa lokasi rawan longsor dan amblas. Keberadaan jalan sangat penting bagi warga sekitar. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika di Saputra TVRI Sumatera Barat. Saudara, Polda Sumatera Barat tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan penyelewengan dana koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Di tahap penyidikan ini, Polda Sumatera Barat telah memanggil belasan saksi untuk dimintai keterangan, serta mengumpulkan barang bukti untuk bisa segera ditetapkan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat tengah mengusut dugaan penyelewengan dana koperasi di Kabupaten Dharmasraya yang beranggotakan 16.000 orang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan, dalam penyelidikan sudah ada dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pengurus koperasi tersebut. Sehingga Polda Sumatera Barat dengan bukti permulaan yang cukup menaikkan lidik menjadi penyidikan. Kapolda Sumatera Barat menjelaskan, pada awalnya proses kasus tersebut ditangani oleh Polres Dharmasraya, kemudian ditarik ke Ditreskrimum Polda Sumatera Barat karena kasusnya yang menonjol dan menjadi atensi publik. Di tahap penyidikan ini, Polda Sumatera Barat telah memanggil belasan saksi untuk dimintai keterangan, serta mengumpulkan barang bukti untuk bisa segera ditetapkan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Terkait dengan keanggotaan koperasi, dalam pendataan kami memang sedang berproses, tetapi informasi dari yang kami dapatkan dari pihak koperasi maupun dari para keanggotaan ini tidak kurang dari 16.000 anggota dengan dana yang sudah terkumpul tidak kurang dari, ini ada dua versi sedang kami dalami, ada yang menyatakan 15 miliar, ada yang menyatakan 20 miliar, sehingga ini keakurasian pendataan ini pasti harus kami audit. Kapolda Sumatera Barat mengimbau masyarakat terutama anggota koperasi yang menjadi korban dugaan penyelewengan dana koperasi di Dharmasraya agar tetap tenang dan menyerahkan perkara ini ke pihak kepolisian. Masyarakat juga diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, saudara. 6 dari 11 orang geng petarung yang melakukan pembacokan terhadap warga di Kota Pariaman berhasil ditangkap jajaran kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman. Dari ke-6 pelaku diamankan barang bukti sejumlah senjata tajam jenis celurit, samurai, dan parang yang diduga digunakan para pelaku saat melakukan aksinya. Inilah 6 dari 11 orang geng petarung yang berhasil diringkus jajaran kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman di sejumlah tempat di daerah Sintoga, Padang Pariaman. Ke-6 pelaku ditangkap terkait aksi penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang dilakukan para pelaku terhadap warga di daerah Bypass beberapa hari lalu, sehingga korban yang tengah duduk mengalami luka berat di bagian tangan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman bergerak cepat mengumpulkan sejumlah bukti dari saksi, termasuk rekaman CCTV yang ada di lokasi TKP. Sehingga berselang 2 hari pencarian, para pelaku ditangkap di sejumlah tempat di Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan dari ke-6 pelaku, polisi mengamankan barang bukti sejumlah senjata tajam berupa celurit, samurai, dan parang, termasuk 1 unit sepeda motor dan sejumlah telepon genggam milik para pelaku. Ke-6 pelaku yang didominasi merupakan anak remaja ini masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Satreskrim Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka ini sebenarnya sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama masyarakat Kota Pariaman. Jadi setiap malam minggu atau malam-malam mereka datang ke Kota Pariaman membawa sajam seperti ini dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan kawan yang lain. Kemudian apabila melihat anak-anak, mungkin di usia anak-anak yang sedang di jalan atau pakai motor, langsung mereka kejar. Kemudian mereka bacok tanpa ada persoalan sebelumnya. Kebetulan yang kemarin yang korbannya bukan anak-anak, orang dewasa. Pas mengendarai sepeda motor lewat dibacok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, seorang warga yang sedang bekerja memperbaiki pompa air tersengat aliran listrik di Komplek Perumnas Gambok, Nagari Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Akibatnya korban meninggal dunia. BPBD dan masyarakat mengevakuasi dari lantai 3 rumah korban. Beginilah evakuasi korban pekerja pompa air tersengat aliran listrik di lantai 3 rumah miliknya Komplek Perumnas Gambok, Nagari Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Korban berinisial W usia 60 tahun bersama rekannya sedang memperbaiki mesin pompa air yang berada di lantai 3 rumahnya. Namun korban tidak kunjung turun dari tempat drum Tekmon yang berada di atas rumahnya tersebut. Setelah dicek ternyata korban sudah terkapar tidak sadarkan diri. Dengan kondisi meninggal dunia, tim gabungan BPBD Kabupaten Sijunjung melakukan evakuasi korban dengan hati-hati dengan menggunakan tandu untuk menurunkan korban dari lantai 3 rumahnya. Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dikebumikan. Setelah mendapat izin dari pihak kepolisian, kami dari BPBD Kabupaten Sijunjung langsung melaksanakan evakuasi terhadap korban yang inisialnya Pak Wahyu Hidayat. Dia adalah guru pensiunan sekolah SMP 13 Sijunjung. Setelah dilakukan evakuasi, korban langsung kami rujuk ke puskesmas terdekat. Dari Kabupaten Sijunjung, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antara tentang Satpol PP Padang tertibkan APK dipasang di fasilitas umum. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap. Susah. Nah, bagi tanggapan PT. Baca bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah. Apa lah? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan. Coba ya. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar.
LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mengimbau pencari kerja agar meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan kerja. Sementara itu, Pemko Padang mencatat angka pengangguran di Kota Padang terus menurun dari tahun ke tahun. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menghimbau pencari kerja agar meningkatkan kemampuan diri melalui program pelatihan keterampilan yang diakomodasi oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hal ini penting mengingat lowongan kerja yang sangat terbatas, sehingga dengan memiliki soft skill yang lain membuka peluang kerja yang lebih besar bagi pencari kerja. Meski demikian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Ferry Ervian Rinaldi mengatakan angka pengangguran di Kota Padang terus mengalami penurunan. Tahun 2021, angka pengangguran Kota Padang mencapai 13,37%, tahun 2022 menjadi 11,69%, dan tahun 2023 kembali menurun mencapai 10,86%. Ferry Ervian Rinaldi menargetkan di tahun 2024 angka pengangguran di Kota Padang kembali menurun, sehingga angka pengangguran tahun 2024 menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Salah satunya mereka misalnya punya kompetensi, misalnya ada masalah bahasa, dia ahli misalnya, itu kan juga suatu modal bagi mereka, karena setiap wawancara itu pasti mereka ditanya apa
keahliannya yang di luar dia selesaikan selama belajar. Apakah itu mungkin ada bela dirinya, ada ahli musiknya misalnya, itu kan ada penilaian khusus saat diwawancara. Jadi kita berharap untuk para pencari kerja tambah lagi ya, dengan waktu masih kuliah, jangan setelah tamat, dalam waktu kuliah cari tambah-tambah nilai plus, apakah itu sertifikasi, keahlian, ataupun yang sifat-sifat positif yang bisa nanti menjadi nilai tambah untuk mencari kerja. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang melakukan beberapa upaya agar angka pengangguran terus menurun, seperti menggelar job fair, mendatangi double lobby perusahaan yang ada di Kota Padang. Selain itu, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi wirausaha agar mempunyai skill tambahan, program magang sehingga diharapkan pasca magang, pengangguran dapat bekerja langsung di tempat magang tersebut. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang akan membubarkan koperasi yang tidak aktif dan tidak memiliki kepengurusan yang jelas, sehingga kehadiran koperasi dapat membantu dan bermanfaat bagi nasabahnya. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM memperketat pengawasan terhadap koperasi yang berada di bawah binaan pemerintah Kota Padang. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, mengatakan, awal tahun 2024 pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap koperasi yang ada di Kota Padang. Jika ditemukan koperasi yang tidak aktif ataupun koperasi yang tidak jelas kepengurusannya, maka koperasi tersebut akan dibubarkan. Sepanjang tahun 2023, terdapat sejumlah sengketa antara nasabah dan pengurus koperasi, seperti tidak jelasnya sistem keuangan, aturan simpan pinjam, bahkan sengketa antar pengurus koperasi. Guna mengantisipasi hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang fokus untuk mendata dan mengevaluasi koperasi di Kota Padang. Ada beberapa koperasi kita yang lama-lama khususnya yang ini terkategori sebagai koperasi tidak aktif. Ini akan coba kita datangi lagi, akan kita coba surati lagi. Kalau ternyata orangnya masih ada, pengurusnya masih ada dan mungkin perlu diwadahi, perlu difasilitasi untuk melakukan RAT atau pengelolaan ulang kelembagaannya, nanti kita fasilitasi. Kita sediakan tempatnya, kebetulan kita juga punya tempat yang cukup untuk rapat-rapat dalam jumlah 20 orang. Atau kalau misalnya mereka memang tidak ditemui lagi, ini tentu akan kita usulkan untuk dibubarkan atau minimal kita usulkan untuk dihilangkan dari data online data sistem koperasi. Sementara itu, jumlah koperasi di Kota Padang saat ini tercatat sekitar 400 koperasi dan memiliki izin sebagai koperasi yang legal. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, Lantamal 2 Padang resmi melantik pimpinan baru Satuan Patroli, Asisten Operasi dan Asisten Intel di kapal KRI Kurau saat bersandar di dermaga Bungus Teluk Kabung. Dan Lantamal 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Syufenri mengapresiasi dan berterima kasih kepada pejabat lama yang sudah bekerja dengan baik, serta meminta pejabat baru bekerja lebih baik dan giat lagi untuk satuan masing-masing. Lantamal 2 Padang resmi melakukan pelantikan Komandan Satuan Patroli Lantamal 2 Padang yang baru di dermaga Bungus Teluk Kabung. Pengambilan sumpah jabatan dan pemberian tongkat komando langsung dilakukan oleh Dan Lantamal 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Syufenri. Saat ini Dan Satrol Lantamal 2 Padang dipimpin oleh Letkol Laut Pelaut Alamsyah Putra Tanjung, menggantikan pejabat lama Kolonel Laut Pelaut Afif Yuhardi Putra. Dalam amanatnya, Dan Lantamal 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Syufenri mengapresiasi dan berterima kasih terhadap pejabat lama dan Satrol Lantamal 2 Padang yang telah bekerja baik dalam melakukan tugas memimpin satuan, serta meminta pejabat baru untuk bekerja lebih giat dan baik lagi. Komandan Satuan Patroli Lantamal 2 dari Kolonel Laut Pelaut Afif Yuhardi Putra SEMM kepada Letnan Kolonel Laut Pelaut Alamsyah Putra Tanjung MTR Opsla. Selaku Komandan Lantamal 2, saya mengapresiasi atas kinerja Satrol di bawah pimpinan Kolonel Laut Pelaut Afif yang telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Usai melantik pimpinan baru, Dan Satrol Lantamal 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Syufenri juga melantik pimpinan baru Asisten Operasi yang saat ini dipimpin oleh Kolonel Laut Pelaut Afif Yuhardi Putra
menggantikan Kolonel Laut Pelaut Sigit Pujiman Catur, serta pimpinan baru Asintel yang kini dipimpin oleh Kolonel Marinir Martua Sitompul yang sebelumnya dipimpin oleh Kolonel Laut KH Mulia Hati. Pelantikan pimpinan Asops dan Asintel Lantamal 2 Padang dilakukan di dalam kapal Kurau. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Pengamat politik Profesor Asrinaldi mengimbau pemilih di pemilu 2024 agar bijak dalam membaca hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei, sehingga survei yang dijadikan dasar untuk memilih capres dan cawapres merupakan lembaga survei yang terpercaya. Pelaksanaan pemilu 2024 semakin dekat. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil surveinya terkait elektabilitas capres dan cawapres serta caleg yang akan berkompetisi di 14 Februari 2024. Pengamat politik Profesor Asrinaldi mengatakan, survei merupakan satu alat ukur untuk perolehan suara di masa tertentu yang dapat digunakan oleh partai politik dan caleg untuk mengetahui posisi dan peluang kemenangan di pemilu. Jika hasil survei rendah, maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan perolehan suara, dan jika tinggi maka dibutuhkan strategi untuk mempertahankan hasil tersebut. Sementara itu untuk masyarakat, Profesor Asrinaldi menilai survei membedakan masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mempercayai hasil survei dan masyarakat yang tidak terpengaruh sama sekali. Karena pada dasarnya tidak semua lembaga survei berlaku benar dan cenderung menguntungkan pihak yang membiayai. Untuk itu Profesor Asrinaldi menambahkan masyarakat harus bijak menilai, mempelajari dan mengkritisi hasil survei sehingga menjadi dasar pemilihan yang akurat. Nah, kita lihat bahwa masyarakat kita ini tidak semuanya yang paham dengan survei. Dia mengatakan bahwa survei itu adalah segala-galanya dan betul itu adalah hasil yang bisa diterima. Tapi faktanya tidak semua lembaga survei itu yang memang jujur untuk mengatakan bahwa ini benar atau tidak gitu. Artinya siapa yang membiayai, bagaimana metodenya, kemudian apakah hasilnya juga bisa dikatakan itu sebagai hasil yang mutlak dalam arti sampai pada pemilu atau hanya satu waktu. Itu perlu dijelaskan itu. Sementara itu, pemilih dihimbau untuk waspada terhadap isu dan berita hoax selama tahapan pemilu, sehingga pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang demokratis dan berkualitas. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, ribuan alat peraga kampanye yang terpasang di fasilitas umum ditertibkan Satpol PP Padang. Hal ini karena pemasangan APK di Fasum melanggar Perda nomor 11 tahun 2005 tentang Trantibum. Satpol PP Padang melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang terpasang di fasilitas umum di sejumlah kawasan di Kota Padang, diantaranya di Jalan Katib Sulaiman, Pantai Padang, dan Kecamatan Padang Timur. Satu persatu APK berupa spanduk, poster, dan lainnya yang terpasang di tiang listrik, pohon pelindung dicopot dan diamankan petugas untuk dibawa ke Mako Satpol PP Padang. APK yang diamankan dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Trantibum. Kasatpol PP Padang Chandra mengimbau partai serta caleg untuk bisa mentaati aturan selama kampanye, yakni tidak memasang atribut dan APK di fasilitas-fasilitas umum yang merusak keindahan kota. Kita sudah menyisir daerah-daerah protokol untuk pelaksanaan pembersihan, karena kami di sini berpatok kepada Perda 11 tahun 2005 tentang Trantibum. Dan untuk itu kita wajib membersihkan daerah-daerah fasum, pohon, dan tiang listrik dari bentuk apapun yang mengganggu keindahan kota. Satpol PP akan terus melakukan patroli dan pengawasan terhadap APK-APK yang masih terpasang di fasilitas-fasilitas umum di Kota Padang. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, TNI dan Polri di tahun politik 2024 ini memiliki tantangan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Untuk itu, TNI Polri diminta untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik agar marwah demokrasi Indonesia tetap terus terjaga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa Tentara Republik Indonesia harus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan tidak berpolitik praktis. Adanya isu dan berita hoax di tengah sebagian masyarakat tentang keberpihakan TNI, hal tersebut tidaklah benar. Hal ini dibantah oleh Wasintel Kasat Brigadir Jenderal TNI Antoninho Raniel da Silva usai kegiatan Mikom Cegah Konflik Sosial di Kota Padang. Wakil Asintel Intelijen Kasat menegaskan netralitas TNI sudah merupakan harga mati dan suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang. TNI sebagai penjaga kelautan negara akan selalu profesional dalam menjalankan tugas.
Namun bila ada oknum TNI yang dalam menjalankan tugas menyimpang dan melanggar aturan, maka akan tindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Bab 2 Pasal 2, Subpasal D, bahwa tentara itu profesional. Di dalam profesionalisme itu, tentara juga menganut namanya supremasi sipil, menganut hak asasi manusia, dan tidak berpolitik praktis. Itu sudah merupakan landasan konstitusional kita di dalam menghadapi perspektif tahun 2004, yaitu tahun politik. Pemilu ini berjalan sebentar lagi, pencoblosan tinggal 30 hari, insya Allah kurang dari 30 hari. Harapannya pesta demokrasi ini dinikmati dengan bahagia, dengan tenang, dengan nyaman. Silakan kita berbeda di bilik suara, namun ketika kita keluar di bilik suara, kita berdamai. Kita ini tetap melanjutkan pembangunan Kota Padang ini, kita bersaudara. Kota Padang ini kota yang indah, kota yang damai. Ada istilah badusana, kita semua bersaudara. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia, TNI dan Polri akan selalu bersikap netral demi menjaga marwah demokrasi di Indonesia dengan memastikan pesta demokrasi Indonesia tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan yang berarti. Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Pemilih. Komisi Pemilihan Umum Tanah Datar menyiapkan roadmap dan skema terburuk ancaman Marapi saat pemilihan umum tahun 2024 yang terdapat 69 TPS menjadi perhatian dan tersebar di 4 kecamatan yang berada di Salingka, Gunung Marapi. KPU Tanah Datar mulai menyusun skema mitigasi bencana untuk menghadapi ancaman terburuk erupsi Marapi saat pemilihan dan penghitungan surat suara pemilu 2024. KPU Tanah Datar mulai menyusun skema mitigasi bencana untuk menghadapi ancaman terburuk erupsi Marapi saat pemilihan dan penghitungan surat suara pemilu 2024. Beberapa rencana telah dipersiapkan, mulai memindahkan lokasi tempat pemilihan dan penghitungan surat suara, dan bahkan melakukan pemilihan lanjutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Skema pemindahan lokasi tempat pemilihan dan penghitungan surat suara hanya akan dilakukan jika dominan pemilih suatu wilayah mengungsi atau diungsikan. Adapun skema lainnya dengan memindahkan TPS ke jorong yang dianggap lebih aman bagi pemilih. Data sementara ada 4 kecamatan yang menjadi perhatian, diantaranya Kecamatan 10 Koto, Pariangan, Sungai Tarap, dan Salimpaung. Dari 4 kecamatan tersebut, terdapat 69 TPS yang tersebar di 11 nagari dengan jumlah pemilih 17.047 orang yang telah terdaftar dalam DPT. Jika erupsi peningkatan status itu terjadi sebelum hari H atau sebelum 14 Februari, dalam perencanaan kita itu TPS-nya akan dipindahkan ke lokasi pengungsian atau daerah jorong di sekitar lokasi pengungsian tersebut. Artinya penyelenggara pemilu mengikuti pemilih ini skema yang kita gunakan. Nah, kemudian jika terjadinya erupsi itu pas pada hari H, pada 14 Februari itu, otomatis itu akan kita lakukan pemilu lanjutan. Nah, artinya jadwalnya dalam undang-undang itu kan 10 hari setelah hari H. Gus Riono menambahkan masih terdapat 1 kecamatan yakni Batipuh yang menjadi wilayah ancaman erupsi Marapi. Saat ini KPU masih menunggu laporan penghitungan oleh PPK dan PPS terkait jumlah pemilih terdampak di daerah tersebut. KPU Tanah Datar akan terus berkoordinasi dengan BPBD sebagai leading sektor penanganan bencana untuk mendapatkan informasi akurat terkait ancaman Marapi baik sebelum pemilihan maupun saat pemilihan nantinya. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Bawaslu Kabupaten Solok melakukan pengawasan saat sortir dan lipat surat suara. Dalam proses ini, pengawas menemukan surat suara yang rusak.
Sejak dimulainya sortir dan pelipatan surat suara pada 10 Januari lalu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Solo sampai saat ini masih melakukan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan di gudang KPU Kabupaten Solo. Bawaslu Kabupaten Solo melibatkan 8 petugas pengawas, diantaranya staf sekretariat dan petugas pengawas kecamatan seperti Panwascam Kubung, Panwascam Bukit Sundi, dan Panwascam Gunung Talang. Komisioner Bawaslu Kabupaten Solo Haferizon mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan proses penyortiran dan pelipatan kertas surat suara sesuai dengan mekanisme yang ada atau petunjuk teknis dari surat keputusan KPU RI. Terdapat beberapa surat suara yang ditemukan rusak oleh petugas, diantaranya surat suara robek, adanya bercak tinta dalam surat suara, kertas surat suara buram, surat suara berlubang, dan surat suara kena tinta. Ada beberapa surat suara yang dinyatakan memang rusak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk anggota yang kita kirakan untuk pengawasan ini ada berapa orang dari Bawaslu? Untuk anggota pengawasan yang kami turunkan itu ada beberapa orang. Dari Bawaslu Kabupaten Solo, itu kami sendiri Komisioner Kabupaten Solo dibantu oleh staf sekretariat dan juga kami dibantu oleh beberapa Panwascam. Ada 3 Panwascam di Kabupaten Solo yang kami ikut sertakan. Sementara itu, pihak Bawaslu akan terus melakukan pengawasan melekat hingga sortir dan pelipatan kertas surat suara selesai. Jumlah surat suara yang rusak nantinya akan diplenokan oleh pihak KPU Kabupaten Solo. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Menyikapi laporan dari masyarakat terkait banyaknya APK calon anggota legislatif yang terpasang di titik-titik terlarang, Bawaslu Kota Pariaman bersama tim gabungan menertibkan APK tersebut pada Rabu siang. Diharapkan dengan penertiban tersebut, seluruh para calon anggota legislatif kedepannya mentaati aturan yang ada dalam pemasangan APK kampanye. Sejak pendistribusian logistik hingga proses sortir dan pelipatan surat suara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman memaksimalkan pengawasan. Saat ini fokus pengawasan yakni proses sortir dan pelipatan surat suara. Pengawasan dilakukan secara melekat untuk memastikan seluruh petugas sortir dan pelipatan surat suara yang terlibat yakni masyarakat yang benar-benar serius dan teliti dalam proses sortir. Sehingga surat suara yang akan digunakan nantinya adalah surat suara yang sudah bagus dan tidak ditemukan kerusakan di hari pencoblosan. Rizwan, Ketua Bawaslu Pariaman, mengatakan sejauh pengawasan yang dilakukan sampai saat ini masih kondusif. Hanya saja saat proses sortir dan pelipatan surat suara, terlihat ada sejumlah petugas sortir dan pelipatan yang kurang serius, sehingga langsung dilakukan peneguran. Dalam proses sortir lipat ditemukan sejumlah surat suara yang rusak. Pihak KPU diharapkan segera melapor untuk penggantian surat suara. Itu kita memastikan bahwasannya kerahasiaan dan keamanan terhadap proses tersebut perlu menjadi perhatian dari kami. Kami di awal ini sudah kami ingatkan kepada KPU untuk menjadi perhatian. Kemudian karena ini juga melibatkan banyak orang dalam proses tersebut, perlu juga kehati-hatian bagi pekerja dalam proses sortir. Pengawasan akan terus dilakukan hingga proses sortir dan pelipatan surat suara selesai. KPU menargetkan pelipatan surat suara selesai 5 hari ke depan. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Ya, kami mohon maaf saudara, karena berita tadi merupakan berita Bawaslu Pariaman awasi proses sortir dan pelipatan surat suara. Kita ke informasi selanjutnya. 389 petugas dikerahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan sortir dan lipat suara pada pemilu 2024 di Gorzaini, Zenpainan. Proses sortir dan lipat surat suara ini dimulai KPU Pesisir Selatan sejak tanggal 12 Januari 2024 dan ditargetkan selesai pada 19 Januari 2024 mendatang. Ketua KPU Pesisir Selatan Aswandi mengatakan sebanyak 389 petugas dikerahkan setiap harinya untuk melakukan sortir dan lipat 5 jenis surat suara pemilu 2024. Kelima jenis surat suara tersebut yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Total ada sebanyak 1.945.080 lembar surat suara yang disortir dan dilipat untuk 5 pemilihan tersebut. Untuk petugas
tugasnya, KPU Pesisir Selatan melibatkan masyarakat sekitar Painan, yakni masyarakat Nagari Painan Selatan, Nagari Painan Timur, Nagari Painan Utara, serta komunitas ojek yang ada di Painan. Upah yang diberikan kepada petugas yang melakukan sortir dan lipat surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota senilai Rp400 per lembarnya. Sedangkan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden senilai Rp300 per lembarnya. Sejak tanggal 12 Januari, direncanakan sampai tanggal 19 Januari yang akan datang, KPU Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan sortir lipat terhadap 1.945.080 lembar surat suara di Pesisir Selatan, melibatkan sebanyak 389 orang petugas per hari. Hingga hari keempat, KPU Pesisir Selatan telah menyelesaikan sortir dan lipat surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta surat suara DPR RI dan setengah surat suara DPRD Provinsi. Proses sortir dan lipat surat suara ditargetkan selesai pada 19 Januari 2024 nanti. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Jeffrey Bentarso, TVRI Sumatera Barat. Saudara, dalam sortir dan pelipatan surat suara, KPU Kabupaten Solo berdayakan ratusan masyarakat. Masyarakat tersebut harus mematuhi aturan yang telah ditentukan. Ratusan masyarakat diberdayakan melakukan sortir dan pelipatan surat suara di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Solo di Kajai, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung. Ketua KPU Kabupaten Solo Hasbullah Alkomar mengatakan terdapat 208 masyarakat yang ikut melipat surat suara. Saat melakukan sortir dan pelipatan surat suara, terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, di antaranya wajib memakai tanda pengenal yang diberikan oleh KPU, hadir 15 menit sebelum melakukan tugas, mengisi daftar hadir, masyarakat akan diperiksa sebelum masuk ruangan, melakukan sortir dan pelipatan sesuai simulasi atau contoh yang telah ditentukan, dan jika mengalami kendala harus melapor ke pengawas atau pihak KPU. Tidak tercatat sebagai anggota partai politik, tidak berkuku panjang, tidak boleh mendokumentasikan rangkaian sortir lipat dan dilarang membawa senjata tajam, HP, tas, topi, dan jaket. Petugas yang kita libatkan itu jumlahnya 208 orang sebagai petugas sortir lipat. Dan masing-masing petugas itu kita siapkan pengawas per kelompoknya itu 1 orang. Jadi 10 orang diawasi oleh 1 orang pengawas. Gudangnya ini aja Bang? 1. Untuk upahnya per lembar berapa itu? Untuk surat suara DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD dan DPR RI itu upahnya 400 per lembar. Khusus untuk surat-suara Presiden itu 300 per lembar. Masyarakat yang melakukan sortir dan pelipatan surat suara akan mendapatkan upah Rp300 per lembarnya untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan Rp400 per lembarnya untuk surat suara calon legislatif. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Dalam masa kampanye saat ini, Kepolisian Resor Solo Kota mencatat situasi Kamtibmas masih kondusif dan aman. Selain itu, para peserta pemilu dalam materi kampanye tidak diperbolehkan adanya sara dan saling ganggu atau saling menjatuhkan. Dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Kepolisian Resor Solo Kota mencatat sejak dimulainya tahapan kampanye pada tanggal 28 November 2023 lalu, hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat masih kondusif dan aman. Kegiatan kampanye calon legislatif hingga capres berjalan baik dan lancar, tidak ada gangguan yang signifikan baik dari peserta pemilu maupun sesama peserta pemilu, tidak saling serang. Kapolres Solo Kota AKBP Ahmad Fadilan mengatakan, hingga tanggal 10 Februari mendatang ada beberapa tugas di bidang kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Khusus tahapan kampanye, pihak kepolisian mengeluarkan izin STTP, melakukan monitor lapangan, dan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kampanye agar berlangsung sesuai dengan ketentuan. Kapolres juga mencatat materi yang dipakai oleh peserta pemilu selama masa kampanye sesuai koridor. Tidak ada unsur sara dan tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan sesama peserta pemilu. Selain itu, para peserta pemilu juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Secara umum sampai dengan sekarang di wilayah hukum Polres Solo Kota situasi Kamtibmas kondusif ya, walaupun sekarang sudah memasuki masa kampanye, tapi sejauh pemantauan kami semua terlaksana dengan baik,
aman dan lancar, tidak ada gangguan yang signifikan, baik peserta pemilu maupun sesama peserta tidak saling serang, tidak saling ganggu. Materi-materi kampanye juga sesuai dengan koridor, tidak ada unsur sara, tidak ada yang menjelek-jelekkan peserta pemilu yang lain, ya. Semuanya berkualitas, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Alhamdulillah. Polres Solo Kota melakukan pengamanan terbuka dengan berupaya memberikan rasa aman kepada penyelenggara pemilu seperti penjagaan 24 jam di kantor KPU dan Bawaslu dan memberikan rasa aman kepada peserta pemilu dan masyarakat. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antara tentang harga pinang anjlok, warga enggan mengolah pinang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak gitu sekali dah, Bu. Cincin stinting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Oh ya, makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambo lagi asi eksklusif juga main. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budi nyugol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara,
penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Jaringan telekomunikasi di desa Goiso Oinan, Kecamatan Sipora Utara mengalami gangguan. Situasi ini dikeluhkan warga karena komunikasi warga terganggu. Akses telekomunikasi di desa Goiso Oinan, Kecamatan Sipora Utara mengalami gangguan sejak 2 minggu terakhir. Warga mengatakan gangguan jaringan telekomunikasi terutama akses internet tidak stabil hingga saat ini. Salah seorang warga desa Goiso Oinan, Teddy Fauzan mengakui akibat gangguan internet pihaknya kesulitan bahkan terlambat bertukar informasi dengan kerabat yang berada jauh dari kampung halamannya. Sementara komunikasi dengan panggilan telepon biasa dapat dilakukan namun saat tersambung terkadang tidak lancar. Akses layanan internet 4G juga tidak stabil dan berubah ke 2G, sehingga masyarakat tidak mengakses layanan internet karena jaringan hilang timbul. Gangguan jaringan telekomunikasi di desa Goiso Oinan sudah sering terjadi sebelumnya. Biasanya akses telekomunikasi mengalami gangguan pada saat kondisi cuaca buruk. Masyarakat mengeluh karena tidak bisa mengakses internet 4G untuk berbagai keperluan seperti bertukar informasi melalui media sosial, menyelesaikan tugas sekolah dan pekerjaan maupun untuk keperluan browsing dan lainnya. Sebagian masyarakat yang ingin mengakses internet terpaksa menumpang wireless fidelity di kantor desa dan sekolah, bahkan harus pergi ke ibu kota kabupaten di Desa Tua Pejat yang berjarak 15 menit. Nyambung kadang putus-putus kak. Internet kan kadang numpang sama kayak wifi ke kantor desa kan ada wifi di sana, numpang di wifi. Kadang susah juga lari ke Tua Pejat kak cari internet kan. Kadang cuaca buruk mati langsung sendiri. Kalau cuaca masih mendingan lah kak. Kadang hidup mati gitu. Warga berharap gangguan jaringan telekomunikasi di desa Goiso Oinan dapat segera diperbaiki, sehingga aspek kehidupan masyarakat di sana dapat terbantu lebih baik ke depannya, dengan memanfaatkan layanan publik yang memadai. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, musim hujan membuat sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan di Pasar Impres Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan yakni tomat yang harganya naik hingga 200% lebih. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Impres Painan, Yanti, mengatakan curah hujan yang cukup tinggi berdampak pada sejumlah tanaman pertanian, salah satunya tomat, yang sering mengalami pembusukan saat diterpa cuaca ekstrim. Kondisi ini membuat harga tomat terus mengalami kenaikan secara bertahap. Dari harga biasanya yang hanya Rp8.000 per kilogram, harga tomat di Pasar Impres saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram. Terjadi kenaikan harga hingga 200% lebih dalam beberapa minggu terakhir. Selain tomat, kebutuhan pokok lain juga mengalami kenaikan harga, seperti cabai keriting merah yang kembali naik ke Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram. Wortel naik dari harga Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih masih stabil berkisar Rp30.000 per kilogram untuk bawang merah dan Rp40.000 per kilogram untuk bawang putih. Ngadu nanya nih. Tomat patang tuh gimana? Kalau apa? Nama lado 30. Kalau kini bu? Kalau kini lah mencapai sampai 8 lado. Kalau tomat? 8, 20. Tomat 25 ini. 25 ya bu. Pedagang berharap harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut bisa kembali stabil, karena jika harga terus mengalami kenaikan, pedagang khawatir pembeli akan semakin sepi. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Jeffrey Bentarso, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.